Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5055-5056. Tianqi merupakan kebanggaan pavilion Tianyuan mereka, mampu bertarung di atas levelnya. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Pada saat ini, Tianqi dan lelaki tua misterius itu sedang dalam kekacauan. Kekuatanmu terlalu lemah, sekarang kamu hanyalah makhluk abadi kecil. Aku akan langsung menaikkanmu ke alam abadi bumi, dan pergi ke alam surgawi keempat untuk berpetualang. Kata lelaki tua misterius itu pada Tianqi. Ketika Tianqi mendengar ini, dia begitu gembira hingga hampir menangis. Dia berlutut di tanah, berharap bisa menjilati jari kaki lelaki tua misterius itu. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Tianqi terus bersujud. Orang tua misterius itu dengan lembut menekan tangannya di kepala Tianqi, dan aliran cahaya lembut menyelimuti Tianqi. Tianqi hanya merasakan tubuhnya bergetar hebat, seakan-akan dia sedang terkoyak dan hendak hancur. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, hingga akhirnya terjatuh ke tanah sambil berkeringat deras. Kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi sayangnya tubuhmu terlalu lemah. Kamu tidak dapat menahannya setelah hanya meningkat ke alam dispersi keabadian tingkat kelima. Orang tua misterius itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tianqi merasa sedikit kecewa saat mendengar ini, tetapi mampu naik ke alam dispersi keabadian tingkat kelima bukanlah hal buruk. Dia bisa bertarung di atas levelnya dan bisa bertarung melawan lawan alam dispersi keabadian tingkat ketujuh. Terima kasih, senior. Tianqi berlutut dan bersujud lagi. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan ketika sosok mereka muncul kembali di depan semua orang, mata semua orang terbelalak. Alam dispersi keabadian tingkat kelima. Baru saja naik tingkat, sudah naik 2 tingkat. Tetua Tong gemetar karena kegembiraan, dan bergegas maju untuk memeriksa kondisi Tianqi. Tianqi tampak bangga, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan menatap Dev dengan bangga. Apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku sekarang? Dev sedikit mengernyit, mengabaikan provokasi Tianqi, dan mengamatinya dengan saksama. Ada yang salah. Alam Tianqi memang telah membaik, tetapi seluruh tubuhnya memperlihatkan gejala pembusukan yang aneh, seolah-olah sebagian vitalitasnya telah terkuras habis. Senior, aku juga ingin meningkatkan kekuatanku. Wanita berjubah putih itu berlutut dengan tidak sabar, matanya penuh dengan hasrat. Baiklah, baiklah. Lelaki tua misterius itu mengangguk sambil tersenyum, melambaikan tangannya lagi, dan menghilang bersama wanita berjubah putih itu. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian putih itu kembali dan alam kultivasinya pun meroket. Hahaha, aku berhasil mencapai terobosan. Dia tertawa gembira, tetapi ada sedikit suara serak dalam suaranya, seolah-olah dia terdengar sedikit lebih tua. Segera setelah itu, Tetua Tong dan 3 lelaki tua berjubah hitam juga melangkah maju dan meminta petunjuk pada lelaki tua misterius itu. Orang tua misterius itu menyambut siapa saja yang datang dan membantu mereka memperbaiki alam kultivasi mereka satu demi satu. Tak lama kemudian, semua orang larut dalam kegembiraan atas peningkatan kekuatan mereka yang tiba-tiba, kecuali Dev yang menjadi semakin takut semakin lama ia menonton. Meskipun alam kultivasi orang-orang ini telah membaik, vitalitas dalam tubuh mereka cepat menghilang. Dalam kasus ini, meskipun mereka telah meningkatkan alam kultivasi mereka, mereka tidak akan berumur panjang, dan kultivasi mereka di masa mendatang kemungkinan besar akan mandek. Dev, ayo pergi juga. Mo Qingyun menarik lengan baju Dev, matanya berkilat penuh harap. Jangan. Dev meraihnya dan berbisik, ada yang aneh dengan orang tua ini. Mo Qingyun tertegun. Tapi mereka semua memang telah dipromosikan. Memang benar mereka telah meningkat, tetapi dengan mengorbankan vitalitas. Dev berkata dengan suara yang dalam, tidakkah kamu perhatikan? Vitalitas mereka jelas telah menurun. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat melihat vitalitas mereka sama sekali. Dia hanya tahu bahwa alam kultivasi orang-orang ini semuanya telah ditingkatkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mo Qingyun sedikit tidak sabar. Dev menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum, karena dia ingin bermain, aku akan bermain dengannya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan membungkuk hormat kepada lelaki tua misterius itu. Senior, kurasa bakatku bagus, serba bisa, berbakat, dan pekerja keras. Oleh karena itu, aku ingin memintamu untuk mewariskan tahta Sekte Qiantian kepadaku. Jika aku bisa mendapatkan gelar Sekte Qiantian dan meningkatkan wilayahku, aku akan membakar dupa dan berdoa untukmu setiap hari. Sekilas keserakahan yang nyaris tak terlihat melintas di mata lelaki tua misterius itu,
lalu dia tersenyum dan berkata, "Oke, oke." Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan Dev langsung muncul di ruang yang kacau itu. Orang tua misterius itu masih menatap Dev sambil tersenyum, "Anak kecil, kualifikasimu bagus. Aku bisa membiarkanmu memasuki alam abadi bumi secara langsung." Dev berpura-pura gembira, "Terima kasih, senior." Orang tua misterius itu mengangkat tangannya dan menekannya di kepala Dev, dan cahaya lembut langsung menyelimuti seluruh tubuh Dev. "Mari, biarkan aku membantumu meningkatkan kultivasimu." Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi menakutkan, dan telapak tangannya berubah menjadi pusaran hitam, dengan liar melahap vitalitas Dev. Akan tetapi, tepat saat dia mengira dia telah berhasil. Teknik kondensi hati. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan teknik kondensi hati di tubuhnya mulai bekerja liar, menyedot kekuatan lelaki tua itu. Apa? Orang tua itu ketakutan dan ingin menarik tangannya, tetapi ternyata jiwanya terkunci rapat. "Orang tua, kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipuku." Dev mencibir, "Kamu menggunakan peningkatan alam kultivasi sebagai umpan, tetapi sebenarnya melahap vitalitas orang lain. Kamu ingin menghidupkan dirimu kembali, kan? Bagaimana kamu mendapatkan kode suci leluhur itu?" Orang tua itu ketakutan dan jiwanya mulai bergetar hebat. Mata Dev berkilat dingin, "Sayangnya, kamu memilih orang yang salah. Sekarang kultivasimu akan menjadi milikku." Boom! Sebuah kekuatan melahap yang dahsyat meletus, dan jiwa lelaki tua itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak! Dengan teriakan melengking, jiwa lelaki tua itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi energi murni yang mengalir ke tubuh Dev. Tingkat kekuatan Dev juga mulai meningkat, dan dalam sekejap mata ia mencapai tingkat ketiga dari alam dispersi keabadian. Dev sangat gembira karena dia merasakan alam kultivasinya membaik dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang dia tidak perlu berkompromi lagi. Jika Tianqi berani bicara terlalu banyak lagi, Dev bisa menamparkan wajahnya. Dev yang berada di alam dispersi keabadian tingkat ketiga tidak takut sama sekali saat bertarung langsung melawan alam dispersi keabadian tingkat ke-8. Ketika Dev kembali dari tempat yang kacau itu sendirian, semua orang tercengang. "Di mana seniornya?" Tianqi bertanya tergesa-gesa. Dev menatapnya dengan dingin, "Siapa senior di sana? Dia hanya hantu tua yang bertahan hidup dengan melahap vitalitas orang lain." "Apa?" Wajah semua orang berubah drastis. "Kamu bicara omong kosong." Tianqi berteriak dengan marah, "Alam kultivasiku jelas telah meningkat, tetapi bukankah alam kultivasimu juga membaik?" "Ya, memang sudah ada peningkatan, tapi lihatlah berapa lama lagi umurmu yang tersisa." Dev mencibir. Tianqi tertegun, dan dengan cepat melihat ke dalam dirinya, lalu wajahnya menjadi pucat. Dia hanya memiliki waktu hidup kurang dari 10 tahun lagi. "Tidak, ini tidak mungkin." Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak mau mempercayainya. Wanita berjubah putih, tetua Tong dan yang lainnya juga memeriksa diri mereka sendiri dan kemudian tampak pucat seperti kematian. "Kami tertipu." Mo Qingyun memegang tangan Dev dengan takut, "Untungnya kamu tahu." Dev mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke tiga peti mati. Sisa-sisa sekte gantian ini pada dasarnya adalah jebakan. Orang tua itu mengandalkan melahap vitalitas para penyusup untuk mempertahankan keabadiannya, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali, kata Dev. Meskipun semua orang agak tidak yakin, mereka dapat merasakan vitalitas terkuras dari tubuh mereka saat ini. Mereka sekarang seperti kultivator biasa dan tidak dapat mencapai umur yang tak terbatas. Jika masa hidup mereka habis dan alam kultivasi mereka tidak dapat dibangkitkan lagi, mereka akan membusuk dan mati sepenuhnya. Tianqi menyerang peti mati di depannya seperti orang gila. Kecuali peti mati di tengah yang hancur berkeping-keping, peti mati di kedua sisi tetap tidak bergerak, dan tanda-tanda misterius di atasnya terus mengalir. Dev memandangi dua peti mati itu dan memutuskan untuk membukanya untuk melihat apakah ada hal baik di dalamnya. Dia tidak mungkin datang ke sini tanpa apa-apa, lalu pergi tanpa mendapatkan harta apapun, kan? Dev berjongkok dan mulai mempelajari rune-rune misterius di peti mati itu. Melihat Dev mempelajari rune, tetua Tong mendengus dingin dan berkata, "Apa yang kamu ketahui?" Bersambung.